Selamat berjumpa kembali untuk rekan-rekan guru atau pengajar, juga rekan-rekan siswa, dan juga dari kalangan akademisi, baik itu rekan-rekan dosen maupun rekan-rekan mahasiswa. Dalam kesempatan yang baik ini, kita akan membahas tentang profil pelajar Pancasila. Kita tahu betapa pentingnya bagaimana membumikan Pancasila di kalangan anak-anak muda kita, terutama para siswa maupun para mahasiswa, yang memang mereka semuanya merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional Indonesia untuk menghadapi masa-masa yang akan datang, terutama dalam mengarungi masa-masa globalisasi yang memang tidak ada satupun negara di dunia ini yang mampu untuk menutup diri. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini kita akan mengenal lebih dalam tentang profil pelajar Pancasila. Dari beberapa sumber, kita dapat mengambil sebuah benang merah bahwa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila adalah merupakan sebuah usaha untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila bagi pelajar Indonesia agar memiliki kompetensi untuk melengkapi standar kompetensi lulusan sekaligus memperkaya karakternya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun yang merupakan berbagai faktor ataupun aspek yang menjadi ciri dari profil pelajar Pancasila adalah yang pertama, yaitu bahwa pelajar Indonesia haruslah memiliki perasaan beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus berakhlak mulia. Nah, dalam aspek beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus berakhlak mulia ini, ada beberapa aspek yang menjadi turunannya, di mana yang pertama adalah akhlak yang bernama beragama. Di mana dalam hal ini para pelajar Indonesia memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita semua terlahir ke bumi ini merupakan pemimpin bagi seluruh makhluk yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua yaitu akhlak pribadi, di mana dalam akhlak pribadi ini para pelajar Indonesia perlu untuk terus menumbuh serta mengembangkan rasa sayang, kemudian peduli, serta menghormati akan integritas dari dirinya sendiri maupun integritas orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu akhlak terhadap sesama manusia, di mana dalam hal ini para pelajar Indonesia haruslah memiliki kemampuan dalam rangka menghargai orang lain dan juga menolak berbagai bentuk diskriminasi. Dan aspek keempat dari perasaan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
dan berakhlak mulia adalah akhlak terhadap alam, di mana para pelajar Indonesia tidak merusak atau menyalahgunakan alam sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Kemudian yang kelima yaitu akhlak terhadap negara, di mana para pelajar Indonesia haruslah mengerti akan hak, kemudian juga mengerti kewajiban, sekaligus mengerti berbagai perannya sebagai warga negara Indonesia. Kemudian aspek kedua dari profil pelajar Pancasila yaitu aspek gotong royong, di mana dalam aspek gotong royong ini mengedepankan berbagai hal, di mana yang pertama adalah kolaborasi, yang mana para pelajar Indonesia diharapkan memiliki yang namanya kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, baik berkomunikasi dengan dirinya sendiri ataupun berkomunikasi dengan individu atau kelompok lain. Kemudian yang kedua dari aspek gotong royong adalah tentang kepedulian, di mana pelajar Indonesia haruslah memiliki rasa peduli terhadap lingkungan baik fisik maupun sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga dalam hal gotong royong ini, maka ada subaspek yang namanya berbagi. Dalam artian bahwa pelajar Indonesia haruslah memiliki kesiapan sekaligus kemampuan hidup untuk bersama-sama menyatu dalam sebuah bingkai persatuan dengan prioritas pemanfaatan sumber daya secara sehat. Kemudian aspek ketiga dari profil pelajar Pancasila, selain dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dan sekaligus yang kedua adalah gotong royong, yang ketiga adalah mandiri, di mana dalam unsur mandiri ini yang pertama mengandung makna bahwa pelajar Pancasila di seluruh Indonesia haruslah melakukan dan memahami tentang dirinya sendiri maupun diri lingkungan mereka yang bersifat kekinian maupun di masa datang. Dalam hal ini, pemahaman diri dalam hal situasi yang dihadapi akan semakin kompleks. Oleh karenanya, pelajar Indonesia haruslah memahami betul akan kelebihan dan kekurangan dari dirinya sendiri maupun kelebihan dan kekurangan individu lain. Dan aspek kedua dari mandiri ini adalah bagaimana pelajar Indonesia mampu memiliki yang disebut dengan regulasi diri, yang mengandung makna bahwa pelajar Indonesia dapat mengelola pikiran, perasaan, serta tindakannya sesuai dengan sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Kemudian aspek keempat dari profil pelajar Pancasila adalah berkebinekaan global, yang mana dalam hal
berkebinekaan global ini, dalam poin pertama itu adalah bahwa pelajar Indonesia haruslah mengenal sekaligus menghormati akan budaya, di mana dalam hal ini pelajar Indonesia haruslah memunculkan rasa penghormatan akan keanekaragaman budaya. Dalam berkebinekaan global ini, aspek yang kedua itu adalah bahwa pelajar Indonesia haruslah memiliki kemampuan dalam hal berkomunikasi interkultural, yang mana ini mengandung makna bahwa pelajar Indonesia suatu titik tertentu harus memiliki kemampuan dalam hal komunikasi baik dengan dirinya sendiri maupun dengan lingkungannya secara baik melalui berbagai keanekaragaman budaya. Dan yang ketiga adalah aspek refleksi dan tanggung jawab terhadap keberagaman, yang mengandung makna bahwa pelajar Indonesia haruslah mampu menyesuaikan dengan hadirnya berbagai budaya, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan tentunya pelajar Indonesia memiliki filter yang kuat untuk memilah bagaimana budaya-budaya itu diselaraskan dengan prinsip-prinsip yang ada pada nilai-nilai Pancasila. Aspek kelima dari profil pelajar Pancasila adalah yang mampu bersikap, berpikir, dan bagaimana mahasiswa atau pelajar itu bernalar kritis. Di mana dalam hal bernalar kritis ini, yang pertama adalah bahwa pelajar Indonesia haruslah mampu untuk menganalisis dan sekaligus mengevaluasi tentang penalaran. Dalam hal ini, para pelajar Indonesia haruslah mampu untuk melakukan aktivitas menganalisis sekaligus mengevaluasi terhadap berbagai informasi yang ada. Yang kedua dari aspek bernalar kritis ini adalah bahwa pelajar Indonesia haruslah mampu untuk memperoleh sekaligus memproses berbagai informasi yang berupa berbagai gagasan maupun ide. Dalam hal ini, pelajar Indonesia harus mampu mengubah sesuatu yang nampak sederhana menjadi sesuatu yang akurat sekaligus relevan. Dan ketiga, dari aspek bernalar kritis ini adalah bahwa pelajar Indonesia haruslah memiliki kemampuan untuk merefleksikan sekaligus mengevaluasi tentang pemikiran diri sendiri, di mana dia harus memahami berbagai tahapan proses berpikir yang sehat. Dan yang keempat yaitu tentang bagaimana pelajar Indonesia mengambil keputusan secara tepat sekaligus akurat. Oleh karenanya dalam hal ini pelajar Indonesia haruslah memiliki yang namanya jiwa untuk mengembangkan bagaimana sebuah informasi
dilakukan, dianalisis, diejawantahkan untuk menjadi sesuatu dengan berdasarkan kepada berbagai bukti yang memang dapat dipertanggungjawabkan. Dan aspek yang keenam dari profil pelajar Indonesia adalah aspek kreatif. Di mana dalam aspek kreatif ini yang pertama adalah bahwa pelajar Indonesia haruslah mampu memiliki sekaligus menghasilkan berbagai gagasan baru atau orisinil yang mana dapat mengubah sesuatu yang biasa-biasa untuk menjadi ide-ide yang dapat dimanfaatkan demi kemakmuran dirinya sendiri maupun kemakmuran masyarakat sekitarnya. Dan yang kedua dalam aspek kreatif ini bahwa pelajar Indonesia haruslah memiliki kemampuan untuk menghasilkan berbagai karya terbarukan. Dalam hal ini adalah pelajar Indonesia mampu untuk menciptakan berbagai karya dengan dasar minat dan kegemaran. Itu adalah bagaimana kita menggambarkan sebuah profil pelajar Indonesia yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Saat ini kita mengetahui betul bahwa tantangan generasi muda kita jauh lebih kompleks jika dibandingkan dengan tantangan pembangunan nasional di masa-masa yang lalu. Oleh karenanya, dalam berbagai segi, dalam berbagai tinjauan, maka pelajar Indonesia perlu untuk menyadarkan dirinya sendiri bahwa tanggung jawab akan masa depannya sekaligus masa depan lingkungannya, termasuk diantaranya adalah masa depan keluarga, masyarakat, dan bangsa sekaligus negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu bahwa tingkat kompetisi antar bangsa, antar daerah semakin hari akan semakin tajam. Namun dengan demikian bangsa Indonesia terutama generasi muda yang sebagian besar merupakan kalangan pelajar dan mahasiswa adalah generasi-generasi yang memang telah ditakdirkan untuk memimpin di beberapa tahun ke depan sehingga dengan harapan besar pembangunan nasional akan dapat tercapai tujuannya, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yang mana bahwa pembangunan manusia Indonesia haruslah bersifat utuh, yaitu pembangunan dari sisi jasmaniah maupun pembangunan dalam aspek rohaniah. Kita tahu bahwa tantangan itu tidaklah mudah, namun kita percaya betul bahwa bangsa Indonesia dengan sejarahnya yang begitu panjang telah melahirkan berbagai kisah, berbagai super kepahlawanan bahwa bangsa Indonesia dengan perjuangannya sendiri mampu membebaskan dirinya dari belenggu penjajahan. Oleh karenanya pun dalam hal ini perlu untuk disadarkan kembali bahwa bangsa Indonesia, terutama generasi muda, merupakan generasi yang memang betul-betul telah menjadi bagian penting dalam proses pembangunan nasional. Oleh karenanya dengan program profil pelajar Pancasila ini diharapkan akan dimunculkan berbagai macam temuan-temuan
inovasi-inovasi yang dapat dimanfaatkan demi kemajuan individu masing-masing pelajar maupun kemajuan kelompok-kelompok tertentu, sehingga tujuannya adalah mampu menciptakan peluang bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain untuk meningkatkan harkat sekaligus martabat kehidupannya di depan masa depan yang memang sudah pasti akan hadir. Oleh karenanya, dalam hal ini profil dari pelajar Pancasila mestilah menjadi jiwa yang utuh dalam proses pembangunan karakter bangsa, di mana proses pembangunan karakter bangsa itu akan bertitik tumpu kepada pembangunan karakter generasi muda. Demikian pembahasan singkat kita tentang profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan membawa manfaat yang besar bagi kita semua dan membawa keberkahan di masa-masa yang akan datang. Setelah menyaksikan tayangan ini, jangan lupa Anda untuk memberikan klik di layar Anda untuk like, untuk komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe. Terima kasih.